Bismillah, sekarang kita lanjutkan jenis perubahan entalpi yang ketiga, yaitu perubahan entalpi pembakaran. Lambangnya delta Hc 0. 0 itu artinya standar ya. Nanti zat yang dibakar koefisiennya harus 1 ya. Pembakaran lambangnya delta Hc ya. Ini maaf, ini kecoret. Ini pembakaran lambangnya delta Hc dari kata combustion, pembakaran ya. Pembakaran lambangnya delta Hc nih ya, lambangnya delta Hc 0 itu artinya standar. Standar itu artinya zat yang dibakar koefisiennya harus 1. Waktu kemarin kan, waktu pertemuan yang di bab 1 kita udah mengetahui ciri reaksi pembakaran, yaitu setiap hidrokarbon CXHY, bisa alkana, alkena, alkuna, atau nanti ada tambahan atom O-nya, yang penting ada C sama H, dibakar berarti direaksikan dengan O2, hasilnya CO2 dan H2O. Nanti kalau si senyawa hidrokarbon ini dibakar koefisiennya 1, berarti kan standar, maka nanti disebut delta Hc 0. Setiap reaksi pembakaran delta Hc-nya selalu nilainya negatif. Kenapa? Karena dia melepaskan panas pembakaran kan, melepaskan panas, reaksinya eksoterm, delta H-nya negatif ya. Kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, tuliskan persamaan reaksi termokimia dari pembakaran C3H8 propana, diketahui delta Hc standarnya sekian ya. Disuruh tulis persamaan reaksi termokimianya. Nomor 1, pembakaran berarti C3H8 gas dibakar dengan O2 gas, hasilnya gas CO2 plus H2O ya. Nah, ini harus delta Hc standar nih, artinya zat yang dibakar koefisiennya harus 1, satuannya kilojoule per mol ya. Nah, karena dia standar nih, berarti koefisien zat dibakar harus 1. Nah, kita setarain. Yang ini ngikutin yang udah diketahui. C di kiri 1 kali 3, 3. Di sini baru 1, berarti kita kali 3. H di kiri 8. Di sini baru 2, supaya 8 kita kali 4 ya. O di kiri 2, di kanan 3 kali 2, 6. Ditambah 4 kali 1, 4. 6 tambah 4, 10. Berarti ini supaya 10 kita kali 5. Udah selesai soal nomor 1. Sekarang lanjut soal nomor 2. Nomor 2, diketahui persamaan termokimia reaksi pembakaran asetilena C2H2 gas sebagai berikut. Udah diketahui reaksinya, udah diketahui delta H. Nih si C2H2 dibakar dengan O2, hasilnya CO2 dan H2O. Kalau reaksi udah diketahui koefisien kayak gini, biasanya nanti udah setara, jadi nggak usah disetarain lagi. Nah, pertanyaannya yang A, tentukan entalpi pembakaran standarnya C2H2. Kalau kita lihat reaksi yang diketahui, si C2H2 kan dibakar. Ini standar nggak? Kita taunya dari koefisien zat yang dibakar. Yang dibakar kan C2H2. Koefisiennya 2, berarti ini reaksi nggak standar atau bukan standar. Yang ditanya yang A standarnya. Nah, kita tulis aja, berarti koefisiensi C2H2 harus 1. 1 C2H2 gas plus O2 menjadi CO2 gas, ini gas ya, plus 2nya belum tahu koefisiennya, ntar kita setarain dulu, plus H2O liquid. Delta H C0 nya berapa nih? Kita lihat, kita setarain dulu nih reaksinya. Di kiri C nya 2, di kanan baru 1, berarti kita kali 2. H di kiri 2, di kanan 2, berarti udah sama. O di kiri 2, di kanan 4, tambah 1, 5.
Ini supaya 5 kali 5 per 2. Nah, tanya delta HC standarnya berapa? Ya udah, kita gini aja. Ini kalau 2 mol, soalnya kan ini 2, koefisiennya berarti 2 mol, delta H-nya sekian. Kalau 1 mol, delta H-nya berapa? Berarti yang diketahui kita bagi 2 supaya jadi 1 kan? Delta H yang diketahui kita bagi 2 supaya jadi 1 mol. Berarti min 2600 per 2. Berarti delta HC standarnya min 1300. Nah, satuannya kilojoule per mol ya, karena udah dalam 1 mol. Nah, nomor ini yang jawaban yang A. Sekarang jawaban B di sini ya. Jawaban B yang ditanya berapa kilojoule yang dihasilkan pada pembakaran sekian liter gas C2H2. Nah, ini liter dalam keadaan STP, Standard of Temperature and Pressure ya. Yang ditanya kilojoule-nya. Kita ubah dulu yang diketahui jadi mol. Mencari mol dalam keadaan STP, maka volume STP kita bagi 22,4. Volume STP-nya tadi segini, 1,12 liter dibagi 22,4. Ini 1, ini 20 ya. 1 per 20 mol. Nah, yang ditanya kilojoule-nya berapa? Nih. Supaya gampang gini aja. Delta H kalau dia standar satuannya kilojoule per mol ya. Delta H itu kan perubahan energi yang terkandung ya. Perubahan energi yang terkandung dalam suatu sistem. Nah, energi yang dimaksud adalah energi panas, maka nanti ada hubungannya sama Q atau energi panas. Q ini satuannya kilojoule. Jadi untuk tahu bedanya delta standar dengan Q satuannya. Kalau delta standar satuannya kilojoule per mol, kalau energi panas satuannya kilojoule. Nah, si Q ini akan sama dengan delta H jika reaksinya nggak standar. Kalau reaksinya nggak standar kan satuan delta H-nya kilojoule. Kayak ini nih ya. Tapi kalau reaksinya standar satuan delta H-nya kilojoule per mol. Nah, yang ditanya kan kilojoule ya, berarti yang ditanya si Q-nya nih. Hubungan Q sama delta H sama dengan Q per mol. Nah, ini hubungannya ya, ditambahin catatannya. Nah, maka mencari Q gimana? Q sama dengan, ini maksudnya delta H standarnya ya, delta H standar dikali mol. Nah, ini ya, berarti kita cari Q nih di sini karena yang diminta satuannya kilojoule. Kita masukin aja tadi delta H standarnya kan udah ketemu ini ya, min 1300 dikali molnya yang tadi udah kita cari ini 1 per 20. Coret nolnya ya. Dah 130 bagi 2 min 65 kilojoule.